mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 52. Kita akan baca Mazmur 52. Jika sudah ketemu, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg, orang Edom, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau terus-menerus memegahkan diri dengan kejahatan, hai pejuang, terhadap orang yang dikasihi Allah? Kasih setia Allah ku alami sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan menangkap dan menarik engkau dari dalam kemah, mencabut engkau dari dunia. Maka orang-orang benar terkejut, lalu menertawakan dia. Inilah orang yang tidak menjadikan Allah tempat perlindungannya, hanya bersandar pada kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia menghadapi pengkhianatan dari seorang yang bernama Doeg. Yaitu dia adalah seorang pengikut Saul. Doeg melaporkan kepada Saul bahwa imam-imam di Nob memberikan bantuan kepada Daud, yang pada saat itu dianggap sebagai musuh Saul. Sehingga Saul kemudian memerintahkan pembantaian terhadap para imam-imam itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, terutama di dalam pasal 51, kita melihat bagaimana Daud itu mengungkapkan penyesalannya atas dosa-dosanya dan memohon pengampunan kepada Allah. Namun di pasal 52 kita melihat bahwa di sini dilanjutkan dengan menggambarkan sebuah kejahatan dan kebohongan oleh orang-orang jahat, serta kehancuran yang akan nantinya menimpa mereka sebagai akibatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Daud merasa pada akhirnya penting bagi dia untuk kemudian meninggalkan istana dan melarikan diri dari kejaran orang-orang yang tidak suka dengan dia. Itu untuk apa? Untuk menjaga keamanan dirinya. Daud sudah berkali-kali dikejar dan beberapa kali untuk dibunuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena tidak ada perlindungan dan bekal, maka kemudian Daud datang kepada Ahimelek untuk meminta bekal dan senjata. Kita bisa lihat di dalam catatan 1 Samuel pasal yang ke-21. Namun pada yang bersamaan ada seorang yang bernama Doeg, orang Edom. Dan melihat kejadian itu, lalu dia pergi, dia sampaikan kepada Saul mengenai perbuatan Ahimelek. Sehingga dengan menggambarkannya sebagai orang yang telah bersekongkol dengan pengkhianat. Karena tuduhan tersebutlah, maka kemudian Saul mengeluarkan perintah yang sangat keji, yaitu membunuh semua imam, dan Doeg si penuduh itu menjadi algojonya. Kita bisa lihat dalam catatan 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana pemazmur mengecam orang jahat tersebut dengan nada sinis menyebutnya sebagai pahlawan yang perkasa. Namun pada kenyataannya, tindakannya merupakan aib bagi Tuhan. Karena perbuatannya begitu jahat. Pemazmur berkata, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pejuang atau pahlawan? Ada yang melihat bahwa kata pahlawan ini ditujukan langsung kepada Doeg. Dia memiliki jabatan yang tinggi, sehingga wajar mungkin dia sombong. Dia sombong, Bapak Ibu sekalian. Sehingga wajar kemudian dia bisa melakukan apapun. Termasuk membunuh para imam.
Dan kemudian kita lihat kejahatan yang dilakukan di sini adalah tindakan yang betul-betul menghancurkan dan betul-betul merusak. Jadi pemazmur di sini tanpa basa-basi, dia langsung menyampaikan pesannya, langsung to the point. Dan lidah si pahlawan itu kemudian sebagai yang digunakan sebagai sarana untuk merencanakan sebuah kehancuran. Di sini kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa Daud menggambarkan lidahnya itu seperti pisau cukur. Pisau cukur yang begitu tajam. Bapak Ibu coba aja pisau cukur. Pasti langsung luka kalau dia tajam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lidahnya begitu tajam. Inilah lidah yang merancangkan kejahatan. Lidah si pahlawan yang menyebabkan seluruh pembantaian yang mengerikan itu. Ini yang tercatat dalam 1 Samuel Bapak Ibu sekalian. Dari sini kita bisa melihat bagaimana dia begitu mencintai kejahatan daripada kebaikan. Dia lebih suka berbohong daripada mengatakan kebenaran. Orang seperti ini tidak akan memiliki kesadaran untuk melakukan sebuah kebenaran. Dia lebih suka menyenangkan orang lain. Atau lebih menganggap, atau orang yang dia anggap memiliki pengaruh daripada menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita tahu caranya dia untuk menyenangkan orang tersebut pun tidak benar. Dia rela berkata dusta. Setiap perbuatan yang tidak berkenan pada akhirnya akan mendapatkan ganjarannya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Doeg. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini kita melihat bagaimana pemazmur berkata bahwa Allah akan merobohkan engkau. Sebagaimana perkataannya yang telah melahap banyak orang. Maka Allah pun akan membalasnya. Dan sebagai pembalasannya Allah akan merobohkannya. Tuhan akan mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Ketika itu dirobohkan Tuhan, maka tidak mungkin mereka bisa membangunnya kembali. Sama seperti ketika Tuhan merobohkan tembok Yeriko, maka tidak ada seorang pun yang bisa membangun tembok itu kembali. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, Allah yang akan menghakimi orang yang jahat dengan sebagaimana seharusnya. Ia akan hancur selamanya dan ia akan dicabut dari dunia ini. Hukuman dari Tuhan atas kesombongan akan mendatangkan sukacita dan kepastian bagi orang yang benar. Dan orang yang menjadi sasaran penindasannya akan menyaksikan kehancuran mereka dan menertawakan mereka karena mereka mencoba untuk melindungi diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak seperti orang yang benar Bapak Ibu sekalian, di mana orang benar akan menempatkan diri mereka di bawah perlindungan Allah. Orang yang jahat dan hanya akan mengandalkan dirinya dan tidak akan bersandar kepada Allah. Sudah jelas orang seperti ini tidak akan memiliki masa depan. Cepat atau lambat, mereka akan mengalami kehancuran dengan sendirinya. Sehingga ini berbeda dengan orang benar yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Sehingga pada bagian selanjutnya kita melihat bagaimana pemazmur dengan yakin dia bisa berkata bahwa ia akan seperti pohon zaitun yang subur. Pohon zaitun adalah pohon yang sangat umum di Israel dan sumber pertanian yang sangat penting. Zaitun ditanam untuk diambil kayunya, buah dan minyaknya. Pohon zaitun merupakan pohon yang sangat disukai Bapak Ibu sekalian di daerah Palestina. Tingginya kira-kira 30 kaki. Selain itu zaitun juga terkenal dengan pohon yang memiliki umur yang panjang. Bisa mencapai 500 tahun hingga 1500 tahun. Dan buahnya itu seperti buah kismis. Katanya sih seperti itu. Mungkin bisa dicari di Google Bapak Ibu sekalian kalau penasaran zaitun itu seperti apa. Sehingga ini pohon yang memang betul-betul sangat berharga bagi orang Israel. Pohon zaitun pertama kali disebutkan dalam Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang ke-11. Pada waktu itu saat burung merpati kembali ke Batra dengan sehelai daun zaitun. Dan masih ada beberapa bagian Alkitab juga Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan mengenai pohon zaitun. Zaitun pun juga dianggap sebagai simbol kecantikan, kekuatan, berkat ilahi, dan kemakmuran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pemazmur menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun di bait suci yang tumbuh subur, seperti pohon yang diairi dengan begitu baik,
bukan pohon yang layu karena kekurangan air. Rahasianya adalah terletak di pada kepercayaannya dia kepada Allah. Sehingga kekokohan dan kelebatan pohon itu menggambarkan orang benar yang ideal. Orang yang betul-betul bersandar kepada Tuhan, dia akan seperti pohon zaitun yang tumbuh kokoh dan lebat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Daud menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Karena kepercayaan Daud kepada Allah, akan kasih setia Allah, maka Tuhan pun akan memberkati dia. Pohon itu digambarkan menghijau di sekitar bait Allah, tempat yang aman dan penuh dengan sukacita. Dari sini Daud sadar bahwa orang yang percaya tidak dapat memegahkan apapun selain tindakan Allah sendiri yang akan menyelamatkan dan yang akan memberkatinya. Kebaikan dan kasih setia Tuhan menjadikan pemazmur untuk terus bisa memasyurkan nama Allah, sekaligus bersaksi atas segala perbuatan Allah di dalam kehidupannya. Namun orang fasik dihancurkan, tetapi orang benar akan terus bertumbuh. Sebagaimana pahlawan yang digambarkan pada bagian yang pertama, Bapak Ibu sekalian, akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan orang benar akan diberkati oleh Tuhan karena kepercayaannya kepada Tuhan. Orang benar adalah mereka yang percaya kepada kasih Allah yang tidak pernah gagal. Karena Allah telah berjanji akan melindungi orang yang benar. Dan pemazmur percaya dan mengandalkan janji Tuhan itu. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana pemazmur bisa memuji Tuhan atas apa yang telah Allah perbuat baginya. Dia akan terus menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena Tuhan yang baik terhadap orang-orang yang Ia kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Yang pertama, jangan pernah memegahkan diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagian yang pertama ini. Jangan pernah memegahkan diri. Pada zaman sekarang, kita melihat begitu banyak orang mencoba untuk memegahkan diri mereka. Karena mungkin mereka merasa memiliki banyak hal. Mereka merasa mereka punya kuasa, mereka punya kekayaan, mereka punya banyak hal dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika itu mereka bisa bertindak dengan sesuka mereka. Mereka tidak pernah berhati-hati terhadap semua itu. Maka itu semua kemudian membuat mereka menjadi sombong dan membanggakan diri. Dan kemudian mereka lebih memilih untuk mengandalkan diri mereka dibandingkan mengandalkan Tuhan. Orang yang memegahkan diri akan menunjukkan sikap yang sombong. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka miliki adalah pemberian atau anugerah daripada Allah bagi mereka. Dan dari Mazmur ini mengingatkan kita sekali lagi. Bahwa setiap kita, bahwa apa yang diperbuat oleh Doeg akan mendapatkan penghukuman daripada Allah. Orang yang bermegah pada dirinya, pada akhirnya akan mendapatkan penghukuman daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat diri kita seperti apa. Kita perlu mengintrospeksi diri kita seperti apa. Apakah kita betul-betul memegahkan diri dan karena kita memiliki power, karena kita memiliki kekuatan, kita memiliki kuasa, kita memiliki kekayaan atau apapun itu. Sehingga itu membuat kita sama sekali tidak mau mengandalkan Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak suka mengakui Allah. Karena seluruh hatinya telah dipenuhi keserakahan dan sikap yang egois. Orang-orang seperti ini melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka menetapkan standar dan lidah mereka mencabik siapapun yang berani menentang mereka. Dia lebih suka berbohong daripada mengatakan kebenaran. Orang seperti ini tidak akan pernah memiliki kesadaran untuk melakukan sebuah kebenaran. Dia lebih suka menyenangkan orang lain atau orang yang dianggap memiliki pengaruh daripada menyenangkan hati Tuhan. Tetapi melalui Mazmur ini, kita melihat bagaimana Mazmur berkata, orang yang tidak menjadikan Allah tempat perlindungannya, hanya bersandar pada kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Maka sebagai dampaknya adalah Allah akan merobohkan mereka dan mencabut mereka dari kemah dan orang-orang akan menertawakan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Setiap orang yang membanggakan diri dan tidak pernah berubah, suatu saat nanti akan mendapatkan peringatan atau teguran daripada Tuhan. Cepat atau lambat, hal itu akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita tidak boleh memegahkan diri, maka bermegahlah di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Mazmur ini mengajarkan setiap kita bahwa Allah satu-satunya sumber perlindungan yang sejati. Dan orang yang percaya kepada Allah, seperti yang digambarkan oleh pemazmur, dia akan seperti pohon zaitun yang tumbuh dan akan menghijau. Orang yang percaya tidak dapat memegahkan apapun selain Allah itu sendiri. Allah yang menyelamatkannya, Allah yang memberkatinya. Orang-orang percaya akan terus memuji Tuhan atas apa yang telah Ia perbuat baginya. Dan dia akan terus menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena Tuhan, mereka bisa melihat kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang bermegah dalam Tuhan akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan mereka yang bermegah dalam Tuhan adalah orang juga yang akan meresponi kasih Tuhan dengan ucapan syukur. Berbeda dengan orang yang bermegah diri, bukan? Mereka akan bertindak sesuka hati mereka dan akan terus berharap pada apa yang mereka miliki. Sehingga orang yang membanggakan diri tidak akan mungkin keluar rasa ucapan syukur dari mulut mereka kepada Allah. Dan mereka akan terus mencoba untuk memamerkan apa yang mereka miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui perenungan ini setiap kita boleh diingatkan kembali bahwa kita hanya bisa bermegah dalam Tuhan. Bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada harta kita, bukan pada kekayaan kita, bukan pada kekuasaan kita. Semua itu bisa habis. Bapak Ibu sekalian, kita hanya bisa bermegah dalam Tuhan. Walaupun mungkin saat ini engkau dan saya sedang mengalami pergumulan, atau mungkin dan saya sedang tidak disukai oleh orang-orang di sekitar Anda. Karena kita menyatakan kebenaran dan ada orang-orang yang gak suka dengan kita. Namun percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita benar di hadapan Allah, Tuhan yang adalah hakim itu akan menghakimi orang-orang yang menolak kebenaran dan hidup di dalam kesombongan diri mereka. Tetapi setiap kita yang percaya kepada Allah, setiap kita yang percaya kepada kasih Allah, kita dapat melihat bahwa keadilan Tuhan akan dinyatakan bagi orang-orang yang benar. Sehingga ini menjadi bukti kasih Allah bagi setiap kita Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati firman-Nya Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya hidup kita boleh terus bermegah kepada Tuhan saja, bukan kepada diri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk selalu memandang kepada Allah, sumber kekuatan kami. Allah yang begitu mengasihi kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan dengan diri kami ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk boleh terus memandang kasih Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami boleh bermegah dalam Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan yang berat, ketika saat ini mungkin kami mengalami banyak kesusahan, namun kami boleh memandangkan mata kami kepada Engkau, Allah yang adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan bagi setiap kami. Kekuatan kami bukan terletak pada kekuatan kami. Kekuatan kami bukan terletak pada harta kami. Tetapi kekuatan kami hanya pada Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh berdoa menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi dalam tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin perjalanan pulang kami. Dan kiranya Tuhan yang boleh menyertai istirahat kami pada malam hari ini. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk kembali beraktivitas di esok hari. Dan menyelesaikan setiap tugas-tugas dan pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.